Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Jamaluddin dalam program baru Pondok Pesantren Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional. Program yang berjudul Kalam. Kalam adalah kisah alumni lewat alunan memori. Dalam program ini kita akan berbincang-bincang hangat walaupun singkat bersama alumni-alumni karantina Pondok Pesantren Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional yang alhamdulillah sudah sukses, sudah melanglang buana, sudah mengepakkan sayap ya. Oke, dalam Kalam part satu ini kita sudah terhubung bersama Akhina Hafizul Zikri. Baik, Akhi, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Jamal yang telah memberikan kami waktu walaupun sedikit. Perkenalkan, nama saya Hafizul Zikri Al-Jabbar, biasa dipanggil Hafiz, alumni Karantina Tahfidz Nasional, angkatan 86 dan 87. Saya berasal dari Lampung dan alhamdulillah sekarang kami sedang melanjutkan pendidikan sarjana program S1 di Cina, tepatnya di Nanning. Masya Allah, alumni salah satu bukti kesuksesan alumni Pondok Pesantren Karantina itu ya beliau sedang tiba-tiba ada di negeri Cina ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tentu Al-Quran itu bukan menjadi penghalang juga ya untuk seseorang ke Cina, ke Jepang, dan ke negara-negara lainnya. Betul, Akhi? Betul, Ustaz, karena Al-Quran itu bukan berfungsi hanya di Timur Tengah untuk di negeri Arab, karena Al-Quran sendiri merupakan asas dalam kehidupan, Insya Allah. dasar-dasar yang menuntun kita keseharian ya, seperti itu. Oke, oke. Kita berbincang hangat dan rileks aja ya, nggak terlalu tegang, oke? Nah, dalam program Kalam ini tentu nanti ada beberapa pertanyaan nih dari saya ya seputar karantina tentunya. Nah, mohon untuk bisa menjawab dengan baik, dengan detail dan semoga teman-teman di sana yang menonton dan yang menyaksikan itu paham dan juga mungkin nanti ada sesi di mana pemirsa itu terketuk hatinya, tergugah juga hatinya ya. Bismillah. Oke, masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Sudah siap? Siap, Ustaz, insya Allah. Oke, yang pertama nih, tentu yang selalu saya tanyakan kepada mungkin seluruh alumni. Pertama adalah kesan dan pesan pertama kali setelah masuk ke Pondok Pesantren Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional dalam segi fasilitas. Tentu fasilitas ada beberapa ya dari misal kamar, pelayanan, dan lain-lain. Silahkan. Eh, Awal masuk dulu, mungkin saya mau cerita bentar ya, Ustaz ya. Oke. Cerita bentar. Jadi sebelum saya ke Yayasan Karantina Tahfidz Nasional atau YKTN ini, saya telah mencari banyak pondok-pondok yang mungkin bisa menampung saya khususnya alumni sekolah setelah lulus SMA yang ingin mencari wadah untuk menghafal Quran. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ketemu di Jakarta. Cuman karena lingkungannya kurang kondusif, saya mengajukan proposal sama Allah untuk ditunjukkan tempat yang kondusif, aman. Akhirnya Allah tunjukkan melalui teman-teman saya juga alumni pondok yang alhamdulillah progres hafalannya melejit, melejit ya, melejit cepat sekali. Ziyadah itu satu pekan bisa 6 juz, 5 juz atau bahkan sampai 8 sampai 10 juz. Akhirnya saya niatkan istiqomahkan untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang EKTN. Alhamdulillah Allah kasih jalan ke sana dan ketika saya nyampe sana saya sangat terkesan. Yang pertama tentang lingkungannya, ya tentang biahnya yang masya Allah, ya masya Allah semuanya tasabuk fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan tentang menghafal Quran. Ya di situ lingkungan yang pertama dapat, yang kedua dari segi fasilitasnya, masya Allah dari kamarnya yang AC, kemudian petugas kebersihannya, kita di sana semua dimanjakan.
dalam artian kita di sana difokuskan untuk hanya menghafal Quran, tidak dibebankan seperti beban fisik, mencuci piring, menyapu lantai dan segala macam, karena sudah difasilitasi semua dari pondok. Seperti itu Oke. kira-kira. Zat. Oke, oke. Alhamdulillah ya. Satu pertanyaan juga ini udah lumayan panjang ya jawabannya. Jadi kita kebut aja nih. Yang kedua, ini nih yang lebih hot bagi saya tuh ini hot ya, hot panas. Yang kedua pertanyaannya, tantangan terberat yang antum rasakan selama di sini itu apa? Kalau tantangan terberatnya jujur itu untuk menjaga stamina dan menjaga mood. Karena kalau saya pribadi untuk menghafal Quran sepertinya butuh mood ya, Zat, ya. Nah, Iya. bagaimana caranya kita menjaga mood dan mencari motivasi lebih mungkin agar mood itu selalu terjaga, iman selalu naik, menghindari maksiat, mungkin seperti itu, Zat. Kalau tantangan Dan terbesarnya bagi saya. oke, dan menghindari angin ya. Benar. Dulu Karena habisnya di kuliah sendiri harus berlindung dari terus angin. Benar itu juga salah satu pesan Kiai Makmun untuk setiap subuh berlindung dari angin. iya, oke. Pesan beliau yang sampai sekarang saya pegang. Masya Allah. Nah, ketiga, pertanyaan ketiga dan masih banyak. Momen terbaik atau momen yang paling berkesan selama antum mengikuti program di sini. Untuk momen yang paling berkesan tentunya kalau bagi kami pribadi yaitu momen ketika wisuda, Zat. Hmm, Karena momen ketika itu melepas suasana aduh, 13 jadi jam bersama jadi Quran. tiba-tiba inget ini lirik dari himne. Wah, Masya Allah itu saya tidak bisa berhenti meneteskan air mata ketika di wisuda yang kedua ya di bulan kedua karena kami pribadi mengikuti 2 bulan program 2 bulan dari Iya. awal sampai akhir full nangis terharu Ya. seperti itu Belum lagi kira-kira. tausiah dari mudir ya. Aduh. Masya Allah itu sangat menusuk hati. Eh, udah lah, udah. Bener. Kita jangan jangan bersedih-sedih dulu ya. Ini masih awal. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang manfaat. Manfaat ada dua pertanyaan. Nah, yang pertama, apa manfaat terbesar yang antum rasakan dari program karantina? Yang kedua, eh, bagaimana perubahan atas manfaat ini, perubahan antum sebelum dan sesudah mengikuti program karantina yang antum ikuti di sini? Kalau perubahan terbesar yang kami rasakan setelah mengikuti programnya itu adalah keterikatan dengan Quran ya. Tat. Oke. Keterikatan dengan Quran bagaimana caranya karena kita di sana dibentuk 13 jam kurang lebih 1 hari bersama Quran akhirnya jiwa yang baik itu jiwa yang baik ya. Jiwa-jiwa kita ini selalu terikat sama Quran. Jadi Oke. selalu nggak pernah merasa sendirian seperti itu. Dan untuk perubahan sendiri, alhamdulillah kami lebih sering berinteraksi sama Quran ketika setelah lulus dari sana karena mau nggak mau karena hafalan itu bukan habis ketika wisuda melainkan itu tanggung jawab seumur hidup sampai akhir hayat nanti. Seperti itu. Tat. Oke, oke, oke. Sudah ya. Nah, ini mungkin kalau dari pertanyaan ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir ada dua sih. Yang pertama, eh, apakah hafalan antum tetap terjaga setelah selesai mengikuti program karantina? Karena ini juga beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bagaimana cara menjaga setelah karantina dan bagaimana kondisi hafalan setelah karantina. Nah, ini salah satu pertanyaan yang mudah-mudahan bisa memahamkan banyak orang atas program-program yang kami selenggarakan di sini. Itu pertama. Yang kedua, apa apakah program ini berdampak juga dalam kehidupan sosial dan yang sedang antum jalankan sekarang? Baik, untuk yang pertama, kalau masalah kondisi hafalan memang itu tergantung orang pribadi masing-masing ya. Kalau kami pribadi, alhamdulillah selalu menyempatkan waktu sehabis subuh atau sehabis maghrib untuk memurojaah, entah itu setengah juz atau 1 juz harus dimurojaah memang. Dan sedikit cerita untuk pas itu ketika kami mengambil program itu memang bukan program hanya ziyadah. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk selesai kurang dari 1 bulan. Kemudian kami niatkan untuk mengambil 1 bulan, 1 bulan lagi untuk mengambil program mungkin.
Karena tantangan yang akan saya hadapi menurut saya lebih berat lagi karena setelah lepas dari karantina itu saya nggak akan masuk ke ranah pondok lagi. Sudah masuk ke Hmm, dunia kerja dan sekarang dunia kuliah. umum ya. Oleh karena itu kami pribadi ngambil program Mutkin yang 1 bulannya untuk mengambil kesempatan ujian tasmi. Jadi di situ Oke. kesempatan untuk lebih melekatkan lagi untuk program Murojaah. Alhamdulillah YKTN juga menyediakan program seperti kalender Murojaah, panduan Murojaahnya untuk per hari, dan ada grupnya juga, sempat ada grupnya juga untuk kita untuk memurojaah bersama-sama seperti itu. Untuk kemudian kalau Al-Quran sendiri, alhamdulillah berkahnya sampai kepada masyarakat dan teman-teman di sekitar, karena walaupun sedikit ayat yang kita hafal itu mengandung banyak pelajaran, misalnya dari segi pengambilan harta warisan, atau di juz 2 itu mungkin ya kita banyak belajar tentang kisos seperti itu, tentang di juz 3 kita belajar tentang beramal, menginfakkan harta-harta gitu seperti itu. Jadi alhamdulillah itu bermanfaat sekali untuk memotivasi, terlebih lagi di ayat tentang muamalah Hmm. bersama soal masyarakat sekitar seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, tapi ternyata pertanyaan itu bukan terakhir, tapi kedua dari Oh, terakhir. Saya silap sedikit, salah ya. Nah, ini betul-betul yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada dua juga yang terakhir. Apa pesan antum untuk teman-teman sekalian nih yang sedang menyaksikan, eh, yang mungkin ada beberapa yang masih ragu atas program karantina ini atau eh, sudah ada keinginan untuk mengikuti program tapi masih ragu. Nah, apa pesan antum yang bisa antum sampaikan? pesan saya mungkin singkat. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan antum, siapa lagi? Karena untuk menghafal Quran, kalau kita takut, itu analoginya seperti kalau orang takut kaya, maka dia nggak akan jadi kaya. Kalau kita takut menghafal Quran karena takut hilang, maka kita nggak akan selamanya nggak akan punya hafalan Quran. Seperti itu. Jadi pesannya Ustadz Ma'mun juga ketika itu menambah hafalan Quran itu sama dengan menambah kemuliaan, dan Ya, menjaga hafalan Quran atau memurojaahnya sama dengan mempertahankan kemuliaan tersebut. Maka tunggu apa lagi untuk mencari kemuliaan, mumpung masih ada umur. Seperti itu kira-kira. oke, oke. Yang kedua, terakhir kedua, menurut antum, apakah program ini penting dan berdampak besar untuk generasi muda hari ini, Gen Z ya, atau Gen apa sekarang Gen Alpha? Jadi alfa, Ya, benar. ya. Apakah penting atau memang berdampak besar positif? Kalau menurut kami pribadi, program seperti ini sangat penting karena merupakan wadah ya. Merupakan wadah untuk menghafal Quran, membentuk lingkungan, dan alhamdulillah yang di sini disediakan semua sama YKTN, sama YKTN. Jadi menurut saya penting karena untuk melihat pergaulan sekarang bebas. Jadi mungkin ketika ada anak-anak yang dari pondok liburan bisa mengisi waktu luangnya di pondok tersebut menghafal Quran. Dan ini sangat penting untuk mengisi waktu. Karena seperti yang kita tahu di Mahfuzat ya ada eh, bahwasannya waktu yang paling merusak untuk generasi muda adalah waktu yang kosong. Seperti Hmm, itu. ya, iya, betul, betul. Nah, terakhir banget nih penutup, karena memang diskusi ini kita singkat, eh, satu kalimat atau harapan terbesar antum untuk Pondok Pesantren Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional ke depan. Wah, kalau untuk kalimat kayaknya nggak ada, ya. Cuman ada satu kata, keren. Masya Allah, mantap. Tiga ya jadinya. Keren, Masya Allah, mantap. Seperti Mantap, itu. oke. Harapannya, Mantap. harapannya. Kalau harapannya, insya Allah yang terus saya harap-harap adalah YKTN menjadi lebih baik lagi ke depannya, lebih Amin. bermanfaat untuk umat, dan Amin. sebaliknya umat juga semakin mengetahui YKTN, Amin. sama-sama berkembang, sama-sama memperbaiki seperti itu. Oke, Jadi amin. untuk harapan ke depannya lebih baik lagi, tumbuh lagi, lebih banyak bermanfaat lagi buat masyarakat luas. Oke. Oke, teman-teman.
sesi diskusi singkat kita ini sudah selesai ya di program Kalam apa part atau season atau apa ya? Ya ini memang karena betul-betul ini pertama kali program Kalam diselenggarakan dan alhamdulillah beliau menjadi narasumber dan tamu kehormatan Al Mukarram ya pertama bagi program Kalam ini. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin diskusi atau ingin berbagi pengalaman boleh DM atau di kolom komentar di bawah ya, akhi. Insya Allah. Nah, boleh ya, boleh di DM, boleh ke nomor customer service kami. Silakan berbagi pengalaman dan kami akan tentu menyambut dan ya merespon dengan baik, dengan bahagia. Kalaupun misal ada saran, boleh kami juga akan tentu menerima ya. Oke, untuk sesi kalam pertama ini kita cukupkan sekian. Syukron, akhi, ada yang mau disampaikan ke teman-teman barangkali? Untuk teman-teman, mungkin semangat murojaahnya, untuk yang masih ziyadah, semangat ziyadahnya. Karena ingat, kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak antum, siapa lagi? Lagi. Oke, syukran. Kita akhiri. Hadza minna wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.